Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada manusia bahwa ada saat ketika manusia itu mengakhiri kehidupannya di dunia ini. Saat itu adalah yang disebut dengan kematian, sesuatu yang mengakhiri semua kenikmatan yang dialami, yang didapatkan oleh manusia di dunia ini. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dengan sakratul maut, yang mengisyaratkan bahwa dalam kematian itu ada kesulitan, syiddatul maut, di mana kata para ulama semua manusia itu akan mengalaminya, baik yang di dalam kehidupannya dia melakukan amal soleh, orang yang baik, ataupun juga orang yang di dalam kehidupannya banyak melakukan keburukan. Hanya memang tentu saja akan berbeda ya, antara kesulitan yang dialami oleh orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman, antara orang yang banyak melakukan kebaikan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang yang banyak melakukan maksiat yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tetap saja ada kesulitan, dan ini bisa kita lihat bahkan Rasulullah SAW itu juga menyatakan bahwa di dalam kematian itu ada sakarat, ada syiddah. Maka memang di antara doa yang diajarkan kepada kita untuk kita baca dari doa itu, hawwin alaina fi sakaratil maut, ya Allah berikan kemudahan kepadaku pada saat sakaratul maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita berbagai karunia-Nya. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat waktu, kita juga diberikan oleh Allah nikmat sehat, dan terutama yang sangat kita syukuri adalah nikmatul iman, sehingga berbagai karunia yang lainnya itu menjadi sesuatu yang bermakna bagi kita karena kita gunakan di dalam rangka untuk kebaikan, dalam rangka untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian di surah Qaf. Dulu kita sudah sampai ke ayat yang ke-18 yang menggambarkan tentang bahwa ada dua malaikat yang mencatat semua apa yang dilakukan oleh manusia, malakul yamin
wa malakus shimal, malaikat sebelah kanan yang mencatat amal baik dan malaikat sebelah kiri yang mencatat amal buruk. Tidak ada sesuatu pun yang terlewat. Dan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Maha mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh manusia. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian di ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang peristiwa sakaratul maut, saat ketika manusia sudah mengakhiri kehidupannya di dunia ini dalam rangka nanti untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan selama hidup di dunia, mempertanggungkan segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Allah Subhanahu wa taala katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datang sakratul maut bil haqq, dengan kebenaran. Dzalika ma kunta minhu tahid, itulah yang dulu selalu kamu hindari. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia bahwa ada saat ketika manusia itu mengakhiri kehidupannya di dunia ini. Saat itu adalah yang disebut dengan kematian, sesuatu yang mengakhiri semua kenikmatan yang dialami, yang didapatkan oleh manusia di dunia ini. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan dengan sakratul maut, yang mengisyaratkan bahwa dalam kematian itu ada kesulitan, syiddatul maut, di mana kata para ulama semua manusia itu akan mengalaminya, baik yang di dalam kehidupannya dia melakukan amal soleh, orang yang baik, ataupun juga orang yang di dalam kehidupannya banyak melakukan keburukan. Di dalam riwayat itu bahkan dikatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu mengalami apa yang disebut dengan sakratul maut asyiddah, kesulitan pada saat kematian. Di dalam hadis sahih riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu lamma taghashshahul maut ja'ala yamsahul araq an wajhihi, bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang kepadanya kematian, beliau itu mengusap keringat yang ada di dahinya. Dan di antara tanda husnul khotimah bagi orang-orang yang beriman itu memang nanti ada keringat yang ada pada dahinya. Orang-orang yang beriman itu akan ada keringat di dahinya. Itu yang kemudian memang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah kemudian mengatakan, Subhanallah, Maha Suci Allah, inna lil maut la sakarat, sesungguhnya dalam kematian itu ada kesulitan, sakarat. Hanya memang tentu saja akan berbeda ya, antara kesulitan yang dialami oleh orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman, antara orang yang banyak melakukan kebaikan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang banyak melakukan maksiat yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tetap saja
ada kesulitan. Dan ini bisa kita lihat bahkan Rasulullah SAW itu juga menyatakan bahwa di dalam kematian itu ada sakarat, ada syiddah. Maka memang di antara doa yang diajarkan kepada kita untuk kita baca dari doa itu, hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, berikan kemudahan kepadaku pada saat sakaratul maut. Di dalam riwayat memang Rasulullah SAW itu menggambarkan bahwa memang ada perbedaan yang dilakukan oleh malaikat ya, ketika mereka mencabut nyawa orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, orang yang dekat dengan Allah, yang banyak berbuat kebaikan, dengan orang yang jauh dari Allah, yang banyak melakukan kemaksiatan. Menghadapi orang-orang yang beriman, malaikat maut itu mencabutnya dengan penuh kehati-hatian. Jadi dengan penuh kehati-hatian, sesungguhnya takut untuk menyakiti, akan tapi tetap saja proses berpisahnya ruh dari badan kita itu ada sakaratnya. Dan ini memang sekali lagi digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Waja'at sakratul maut bil haq, dan itu adalah satu kebenaran dirasakan oleh semua manusia, bahkan Rasulullah SAW. Walaupun tentu saja nanti berbeda. Jadi bagi orang-orang yang beriman, malaikat maut itu mencabutnya dengan pelan-pelan, berusaha agar syiddatul maut itu tidak terlalu dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Jadi walaupun ada syiddah, maka diharapkan nanti tidak begitu berat. Dan ini yang kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, berikan kemudahan kepada kami pada saat sakaratul maut. Tapi pada saat malaikat maut itu mencabut orang yang tidak beriman, orang yang banyak melakukan maksiat di dalam kehidupannya, mereka itu mencabutnya dengan keras, bahkan seakan-akan mempermainkan, sehingga orang-orang yang tidak beriman, orang yang banyak melakukan maksiat dalam kehidupannya, itu akan benar-benar merasakan syiddatul maut, bagaimana sakitnya sakaratul maut. Bagi orang yang beriman itu sudah berat, apalagi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan pada saat kehidupannya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi Rasulullah SAW sendiri itu mengalami, dalam riwayat Siti Aisyah beliau katakan bagaimana saat-saat terakhir pada saat Rasulullah SAW itu diambil ajalnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan bahwasanya Rasulullah itu meninggal dalam pangkuannya. Pada saat itu Rasulullah SAW minta segelas satu baskom air, kemudian diusapkan. Termasuk waktu itu datang saudaranya Abu Bakar, ya, siapa anaknya dari Abu Bakar, saudara dari Siti Aisyah, membawa siwak. Dan kata Siti Aisyah, saya tahu bahwasanya Rasulullah SAW sangat menyukai siwak, maka ditawarkan, apakah engkau ingin bersiwak? Kata Rasulullah, ya. Kemudian diberikan, ternyata keras, dan kemudian dikunyah oleh Siti Aisyah, dihaluskan, baru diberikan kepada Rasulullah SAW. Jadi memang berat. Ada yang namanya syiddah pada saat sakratul maut.
dan di akhir kehidupannya Rasulullah SAW kemudian mengucapkan beberapa ayat Al-Quran, ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin, sehingga kata Siti Aisyah pada saat itu beliau katakan, saat itu saya tahu bahwasanya Rasulullah SAW itu diberikan pilihan apakah akan dicabut ajalnya ataukah masih ingin hidup di dunia. Sebab ya, dikatakan bahwasanya kalau Nabi Rasul ketika akhir kehidupannya itu memang diberikan pilihan, apakah mau dicabut atau masih ingin tinggal di dunia. Kalau masih ingin hidup akan diberikan lagi umur yang panjang. Mungkin kalau kita diberikan pilihan seperti itu, ingin nambah ya, yang kita menapa mempoding. Tapi Rasulullah SAW itu lebih memilih ma'ar-rafiqil a'la, bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi wajaat sakratul maut bil haq. Jadi dalam kematian itu ada sakarat, ada syiddah, ada kesulitan, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kesulitan itu dimudahkan. Hawwin alaina fi sakratil maut zalika ma kunta minhu tahid. Dan inilah yang kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dulu banyak dihindari oleh manusia. Manusia di dalam kehidupannya berusaha untuk menghindari kematian. Padahal sekali lagi kematian itu adalah satu hal yang pasti. Tidak ada satu makhluk bernyawa pun yang bisa menghindari kematian. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, kematian yang kamu lari darinya, maka dia itu akan akan menemui kamu. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan nanti kamu itu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui, alimul ghaibi wasyahadah, apa yang gaib, yang tersembunyi, dan apa yang tampak. Dan nanti kalian akan diberitahu tentang semua apa yang kalian lakukan pada saat di dunia. Akan diberikan pertanggungjawaban. Jadi tidak ada yang bisa menghindari dari kematian. Kadang orang itu pengen lari dari kematian, tapi pada saat yang lain sesungguhnya ketika sudah tiba ajalnya dia bahkan mendekat kepada kematian itu. Dalam sebuah riwayat pada saat Nabi Sulaiman alaihi salam, ada salah satu gubernurnya yang sudah ditakdirkan untuk dijemput maut. Saat itu kemudian dia bersama dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada saat bersama dengan Nabi Sulaiman, kemudian datanglah seorang kembali kemudian bertamu kepada Nabi Sulaiman. Nah, orang ini kemudian menatap kepada tamu yang merupakan gubernur dari Nabi Sulaiman, sehingga dia kemudian merasa takut. Keluar setelah itu, dan dia kemudian meminta kepada Nabi Sulaiman, saya ingin pulang, cuma karena jaraknya jauh. Kemudian meminta kepada Nabi Sulaiman untuk dikembalikan ke tempatnya. Jadi dikembalikan. Nah, Nabi Sulaiman kan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu mukjizatnya bisa mengendalikan angin.
Maka angin diperintahkan untuk membawa anak buahnya, gubernurnya itu untuk kembali ke tempatnya yang jauh itu. Dalam sekejap mata itu sudah tiba. Nah, kemudian orang yang tadi yang masuk kembali lagi masuk menemui Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kemudian bertanya, kenapa itu? Kamu memandang anak buah saya itu dengan tajam. Ternyata dia adalah malaikat maut. Dia kemudian katakan kepada Nabi Sulaiman, saya ini dapat perintah untuk mencabut nyawa dari gubernur Anda ini. Tapi saya heran, orangnya masih ada di sini. Padahal saya dapat perintah untuk mencabutnya di wilayahnya. Jadi dapat perintah untuk mencabutnya di wilayahnya, di wilayah kegubernurannya itu. Tapi orangnya ada di sini. Dan ternyata ketika dia meminta karena takut dipandang itu, ingin melarikan diri itu, sesungguhnya dia menghampiri ajalnya itu. Karena tadi dia minta supaya dikembalikan lagi ke tempatnya. Justru kepada tempatnya itulah memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Sehingga ketika kembali ke tempatnya, maka memang malaikat maut itu mencabut nyawanya sesuai dengan apa yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia, inginnya untuk melarikan diri, akan tetapi pada dasarnya dia malah mendekatkan diri kepada ajalnya, karena memang tidak ada yang bisa melarikan diri dari maut itu. Pada saat mati itu sudah memang menjadi ketetapan dirinya. Saya juga ingat itu pada saat dulu ada banyak peristiwa kapal atau pesawat terbang itu jatuh itu. Ada seorang ibu yang memberikan pesan kepada anaknya. Anaknya ingin melakukan perjalanan wisata ke Bali. Dia kemudian bilang kepada anaknya, "Nak, kamu jangan naik pesawat. Sekarang pesawat banyak jatuh. Saya khawatir kamu itu kecelakaan mati nanti." Terus gimana? Ya sudah, naik saja kendaraan darat itu. Akhirnya ikut kendaraan darat, ikut travel, dan tahukah apa yang terjadi? Ternyata travelnya ini yang kemudian mengalami kecelakaan dan dia meninggal dunia. Upaya untuk menghindari kematian, akan tetapi ketika kematian itu memang sudah datang, tidak ada yang bisa untuk menghindarinya. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itu yang dulu kamu sering hindari. Maka kemudian ini merupakan peringatan. Jadi peringatan kepada setiap kita tentang persoalan maut ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa ada yang namanya kematian. Kematian di situ ada sakaratnya. Cuma di dalam riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menggambarkan bahwa ada perbedaan dari malaikat ketika mereka memperlakukan orang yang beriman dengan orang yang kafir. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang banyak melakukan kebaikan dalam kehidupannya, dan orang yang jauh yang banyak melakukan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik diperlakukan dengan penuh kehati-hatian, sementara orang yang buruk itu kemudian dicabut nyawanya dengan keras. Tapi yang pasti dalam kematian itu ada sakarat. Makanya kita berdoa, hawwin alaina fi sakaratil maut, supaya kita diberikan kemudahan pada saat menghadapi sakaratul maut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, wa nufikha fis-sur, dzalika yaumul wa'id.
Ai wa nufikha fis-suri nafkhatul ba'ts. Dan nanti ditiuplah sangkakala di mana semua makhluk hidup kemudian dibangkitkan. Ini nafkhatul ba'tsi, tiupan untuk kebangkitan. Sebab kalau tiupan pertama itu adalah tiupan di mana alam semesta ini kemudian luluh lantak. Jadi semua kemudian hancur. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kemudian hidup. Semua yang ada di alam kemudian hancur. Itu adalah satu hal yang sangat dahsyat. Wa nufikha fis-sur dzalika yaumul wa'id. Inilah kata Allah Subhanahu wa taala hari yang dijanjikan. Dan dijanjikan di sini adalah tentang ma wa'adallahu bihil kuffar bil 'adzabi fil akhirah. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, bahwa nanti ada hari kebangkitan di mana manusia itu akan mempertanggungjawabkan semua yang dia lakukan, bahwa manusia itu akan dibangkitkan dari kuburnya, dibangkitkan dari kematiannya, bahwa manusia nanti akan dihidupkan kembali. Dan ini adalah sesuatu yang banyak diingkari oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan dzalika yaumul wa'id. Itu adalah hari al-wa'id. Al-wa'id itu adalah pemenuhan terhadap ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini adalah ancaman yang diberikan kepada orang-orang yang tidak percaya terhadap apa yang dibawa oleh Rasul, tidak percaya tentang apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa akan ada hisab, bahwa akan ada perhitungan, bahwa akan ada balasan bagi mereka yang melakukan perbuatan yang tidak baik selama di dunia, berupa azab fil akhirah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat kemudian katakan, kaifa an'amu wa sahibul qarni qad iltaqamal qarn wa hana jabhatah wa antadhara ayyudanalah. Bagaimana mungkin saya ini bersenang-senang di dunia, sedangkan sahibul qarni, malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup trompet, itu sudah meletakkan mulutnya di trompetnya, menundukkan wajahnya, siap untuk menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala kapan dia itu diperintahkan untuk meniup trompetnya. Maka kemudian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, qalu ya Rasulullah kaifa naqul? Ya Rasulullah, kalau begitu bagaimana yang harus kami katakan ketika kami menghadapi hal yang seperti itu? Rasulullah SAW kemudian katakan, qulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Katakanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, dan Allah itu adalah sebaik-baik al-wakil. Nanti adalah penolong, pelindung. Artinya di dalam menghadapi hal yang seperti itu, orang-orang yang beriman itu hendaknya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia melakukan hal yang terbaik, selanjutnya kemudian menyerahkan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid.
Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa nanti sesudah yaumul ba'ats, ketika semua manusia itu nanti dibangkitkan, Allah katakan bahwa setiap jiwa itu nanti akan datang ma'aha sa'iq wa syahid. Atat kullu nafsin min nufusil bashar bil badani war ruh maha malakun yasuquhu ilal mahsyar. Nanti dia akan bersama dengan seorang malaikat yang akan menggiringnya menuju padang mahsyar, dan malakun yashhadu 'alaiha aulaha bil a'mali min khairin aw syarrin, dan juga malaikat yang memberikan persaksian terhadap apa yang dia lakukan, baik itu perbuatan baiknya ataupun perbuatan buruknya. Jadi setiap jiwa itu nanti akan didampingi oleh dua malaikat. Malaikat pertama adalah malaikat pengiring yang nanti akan mengiringnya menuju padang mahsyar. Malaikat yang kedua disyaratkan di sini adalah syahid, mempersaksikan terhadap semua apa yang dia lakukan pada saat di dunia, kebaikan ataupun keburukannya. Tidak ada sesuatu pun yang kemudian terlewat. Dan kemudian dikatakan pada saat itu, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sungguh dulu kamu lalai terhadap hal ini, maka sekarang kami singkap ghita'aka, angka ghita'aka, kami singkap apa yang selama ini menghijab kalian, apa yang menutupi, fabasarukal yauma hadid. Pada saat itu pandangan kalian itu menjadi tajam. Jadi dikatakan kepada semua manusia, termasuk dalam hal ini yang lebih ditekankan adalah orang-orang yang kafir, yang kata Allah Subhanahu wa taala, dulu kalian itu lalai terhadap hal ini. Kenapa lalai? Karena mereka tidak menyaksikan, karena itu akan merupakan persoalan yang gaib kan. Jadi persoalan yang gaib yang memang tidak bisa langsung dilihat dengan kasat mata. Pandangan manusia itu kan terbatas. Malaikat, manusia tidak bisa melihatnya. Jin itu manusia juga tidak bisa melihatnya. Dicabutnya ruh misalnya, walaupun manusia itu ada di depannya, akan tapi manusia itu kan tidak melihat bagaimana ruh itu keluar. Manusia itu hanya melihat saudaranya yang mungkin mengalami nazak, bagaimana kesulitan yang ada, sakaratnya, kesulitan yang dihadapi. Tapi tentang ruh yang keluar, manusia itu kan tidak melihat. Sehingga manusia kemudian dikatakan manusia sering lalai terhadap hal ini. Bahkan orang-orang yang tidak beriman tidak percaya tentang semua apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang surga, tentang neraka, tentang pembalasan, yaumul ba'tsi, hari kebangkitan. Karena memang itu adalah satu hal yang tidak nyata dalam pandangan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Dulu kamu itu lalai tentang persoalan ini. Fakashafna anka ghita'aka. Maka dalam hal ini ketika manusia itu termasuk pada saat sakaratul maut itu, apalagi nanti di akhirat, manusia itu sudah menyaksikan semua apa yang dia dustakan itu ternyata adalah satu kebenaran.
dan pandangan manusia pada saat itu ya sudah tajam. Jadi mereka menyaksikan sendiri bagaimana padang mahsyar, bagaimana amal-amalnya, dan kemudian nanti diperlihatkan kepada mereka persoalan akhirat. Hanya saja pengetahuan tentang hal tersebut tidak lagi berguna. Jadi tidak lagi berguna, karena apa yang mereka ketahui dan mereka kemudian saksikan itu tidaklah menolong mereka untuk bisa kembali kepada kebaikan. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam ayat-ayat ini tentang persoalan sakaratul maut, tentang persoalan kebangkitan, bagaimana manusia nanti itu akan dibangkitkan. Ada malaikat pengiring, ada malaikat yang menyaksikan semua apa yang dia lakukan, memberikan persaksian apakah amalnya itu baik atau tidak. Itu sebagai satu pelajaran terutama kepada manusia yang masih belum dicabut ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka berhati-hati, agar mereka kemudian mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi hari ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut ajal, mencabut ruh, memanggil manusia. Sehingga memang di antara hal yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah aksiru fi dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan semua kelezatan. Kita diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk banyak mengingat kematian itu. Karena dengan banyak mengingat kematian, apalagi kita yakin bahwasanya akan ada kebangkitan, maka kita itu akan berhati-hati dalam kehidupan. Orang yang berbuat maksiat itu kadang-kadang lupa bahwasanya dia akan mati, bahwa dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan pada saat di dunia. Nah, dengan mengingat kematian, maka manusia itu akan lebih berhati-hati dalam kehidupannya. Termasuk misalnya saat sholat, itu kan kemudian kenapa kita diperintahkan untuk mengingat kematian? Sholat seakan-akan sholat muwaddi, sholat yang terakhir kali, supaya manusia itu lebih khusyuk. Sebab memang di antara hal yang bisa mendorong manusia untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia sudah sadar bahwasanya dia sudah dekat dengan kematian. Kenapa misalnya anak muda itu masih kadang suka foya-foya? Karena mungkin masih merasa saya masih muda, jauh dari kematian. Tapi orang yang selalu ingat kepada kematian, maka insya Allah dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin berhati-hati. Maka memang di antara hal yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan untuk ziaratul kubur. Ziarah kubur yang diantaranya adalah mendoakan ahli kubur, termasuk juga mengingatkan kepada kita, wa inna bikum lahiqun, bahwasanya nanti kita itu akan menyusul mereka, kita juga akan sama dengan mereka. Kalau sekarang kita menggotong mereka, maka satu saat mungkin kita yang akan digotong, dan itu pasti. Tidak ada yang kemudian terhindar dari kematian. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kematian yang indah kepada kita. Kita berdoa bahwasanya
saat sakaratul maut Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, hawin alaina fi sakaratul maut, dan yang paling penting mudah-mudahan setelah itu kita diberikan keselamatan wa najata minan nar wal afwa indal hisab, diselamatkan dari neraka dan diberikan maaf pada saat kita itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah wa ridwanaya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.